Halo, jumpa lagi bersama saya dalam studi Al-Quran. Sebelum kita lanjutkan studi kita, kami mohon dukungannya untuk mengklik tombol-tombol yang ada pada video ini. Studi Al-Quran kita kali ini membahas surah Al-Baqarah ayat 163. Ini merupakan sebuah telaah logis. Sangat dibutuhkan akal sehat untuk mampu menyimak video ini. Karena itulah, yang tidak punya otak dilarang keras menonton video ini. Jika kita membuka Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 163, kita akan menemukan kutipan wahyu Allah sebagai berikut. Dan Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan selain Dia, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Umat Islam sangat yakin apa yang tertulis di layar kaca Anda ini merupakan wahyu Allah. Dengan kata lain, yang tertulis ini adalah kata-kata Allah sendiri. Berhubung hanya Muhammad penerima wahyu, maka kita bisa katakan apa yang tertulis ini dikatakan Allah kepada Muhammad. Ya. Jika kita menyimak kata-kata ini, tampak jelas bahwa wahyu Allah ini berbentuk laporan yang menjelaskan tentang Tuhannya Muhammad. Ya. Karena itulah, jika ditanya siapa Tuhan Muhammad, maka orang dengan sangat mudah menjawab Tuhannya Muhammad itu adalah Tuhan yang Maha Esa, yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Nah, jawaban ini secara tidak langsung hendak memperjelas dan menegaskan tentang konsep tauhid, ya, bahwa Allah itu esa, dan esa itu dimaknai dengan satu. Allah hanya ada satu, ya. Nah, jadi secara tidak langsung, ya, wahyu Allah ini jelas, ya, sederhana kalau dilihat, kalau dibaca sekilas. Akan tetapi kalau ditelaah dengan akal sehat secara kritis, maka akan ditemukan kejanggalan, ya. Kita harus sadar, harus ingat bahwa konteksnya pada waktu itu Allah berbicara kepada Muhammad, dan Allah waktu itu menyampaikan, dan Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Ya, Tuhan Muhammad di sini berbeda dengan Tuhan yang berbicara. Ya, sangat berbeda. Itu. Nah, jadi tampak jelas bahwa ada dua Tuhan. Tuhannya Muhammad dan Tuhan yang berbicara. Ya. Ini diperjelas lagi dengan munculnya kata ganti Allah, yaitu kata Dia. Ya. Di mana kata Dia ini jelas-jelas bukanlah dimaksud sebagai Allah yang berbicara. Ya. Jadi kata Dia ini tidak merujuk kepada Allah yang sedang berbicara kepada Muhammad. Dia ini adalah Allah yang lain, yaitu Allahnya Muhammad. Karena itulah harus dikatakan dari kutipan wahyu Allah ini tampak jelas Allah itu ada dua. Karena itulah wahyu Allah ini bertentangan dengan konsep tauhid. Jika Allah yang berbicara itu adalah Allahnya Muhammad juga, maka seharusnya waktu itu Allah berkata, dan Tuhan kamu adalah Aku, Tuhan yang Maha Esa, tidak ada Tuhan selain Aku yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Tapi kan faktanya tidak seperti ini. Jadi kutipan wahyu Allah ini menegaskan adanya dua Allah,
dalam Islam. Nah, akhirnya kita sampai pada kesimpulan hasil kajian kita atas surah Al-Baqarah ayat 163. Ya. Kajian kita menyimpulkan bahwa surah Al-Baqarah ayat 163 ini melawan konsep tauhid. Ya. Karena tampak jelas hasil kajian kita ada dua Allah. Ya, sementara tauhid itu hanya satu. Nah, tetapi kajian kita tampak Allah ada dua, yaitu Allah yang berbicara dan Allahnya Muhammad. Allah yang berbicara bukanlah Allahnya Muhammad. Nah, jadi tampak jelas ayat 163 ini melawan konsep tauhid. Ya. Nah, selain itu juga Al-Baqarah ayat 163 ini membuat Al-Quran bertentangan dengan dirinya sendiri. Karena apa? Karena di satu sisi dikatakan Allah itu esa, Allah itu satu. Tetapi di sisi lain ternyata Allah itu ada dua. Mana yang benar? Tidak jelas. Ya. Hal inilah yang membuat Al-Quran bukanlah kitab yang jelas. Ini juga akhirnya membuat Al-Quran itu bertentangan dengan dirinya sendiri. Di satu sisi Allah mengatakan Al-Quran adalah kitab yang jelas, tetapi faktanya tidak jelas. Nah, gitu. Yang berikut, surah Al-Baqarah ayat 163 ini membuat Al-Quran itu bukanlah wahyu Allah, atau setidak-tidaknya wahyu Allah dalam ayat 163 surah Al-Baqarah ini bukanlah wahyu Allah. Ya. Karena bagaimana mungkin Allah yang maha sempurna menghasilkan yang kacau balau? Nah, kan begitu logikanya. Ya. Jika bukan wahyu Allah, maka harus dikatakan surah Al-Baqarah ayat 163 ini merupakan rekayasa Muhammad. Sekian dan terima kasih.